kerajaan surga. Saya yakin ketika mendengarkan jawaban Yesus ini, itu kayak disambut. Itu kayak tiba-tiba mengagetkan dan terjadi gejolak hati, perang batin yang luar biasa di dalam hati anak muda ini. Dan ternyata ini karena memang perebutan, saudaraku ya. Ini bukan cuma sekedar bicara tentang uang, tapi ini bicara tentang siapa yang paling berkuasa di dalam hatinya, siapa yang duduk di tahta hatinya. Setelah dia bergumul, berpikir dan lain sebagainya, sayangnya hari itu dia ambil keputusan yang salah. Kita mencatat bahwa dia pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Artinya ketika ditantang, you pilih salah satu, karena you nggak bisa dua-duanya. You pilih salah satu. Kalau harus pilih yang di titik terakhir, yang paling berarti, yang number one di dalam hidupmu, yang pertama, yang terutama dalam hidupmu, pilih Yesus atau pilih Mammon. Hari itu anak muda ini mengambil satu keputusan, meninggalkan Yesus karena banyak. Yesus ngomong, ini anak muda ini susah masuk. Tahukah saudara, dalam hidup kita ada momen-momen penentuan seperti itu. Ini momen yang spesial di mana hati kita ditantang untuk dimurnikan, hati kita ditantang untuk menentukan sebenarnya number one-nya siapa. Apakah Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita, ataukah Tuhan jadi pelengkap, Tuhan jadi bonus, Tuhan jadi nomor sekian, tapi masih punya Tuhan, tapi nomor satunya yang lain, nomor satunya Mammon yang menduduki. Saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini Roh Kudus pakai untuk memurnikan hati kita. Di bagian pertama seri khotbah ini, nomor satu adalah hati. Saya percaya ketika hati kita dimurnikan oleh Tuhan, ketika hidup kita diluruskan oleh Tuhan, ketika Yesus jadi yang terutama dan pertama dalam hidup kita, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Financial wonder dimanifestasikan, dijadikan dalam hidupmu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jadi hari ini mari kita buka hati dan izinkan firman Tuhan ini untuk mengevaluasi hidup kita. Ya, yang saya sayangkan saudaraku ya dari kisah ini adalah saya baca di Alkitab berulang-ulang dan saya tidak menemukan kisah pertobatan anak muda.